kami dari guru penggerak itu diberikan kesempatan untuk melakukan supervisi terhadap teman sejawat. Nah sekarang yang saya pilih untuk jadi teman sejawat yang akan saya supervisi adalah Ibu Ari ya. Nah sekarang Ibu Ari itu sebelum kita supervisi, saya di kelas, saya mau dulu mengambil beberapa identitas dan beberapa pertanyaan yang Ibu Ari harus jawab sebelum kita melakukan teknik supervisi di dalam kelas. Pertama, nama Ibu? Oke, nama saya Ibu Ari Purwanisi. Ibu Ari Purwanisi. Ya. Mata pelajaran yang dibawakan? Saya mengajar bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Untuk kelas? Untuk kelas 11. Satu kelas saja? 3 kelas, Pak. 11, 3 kelas. IPA 1, IPA 2, dan IPS. Oh iya. Kemudian setiap Ibu Ari masuk di kelas apa sering membawa absen? Ya, selalu, Pak. Absen. Ya. Sebelum saya mengajar itu, Pak, saya harus absen dulu siswa-siswanya karena saya mau yang awalnya saya juga siswa itu saya harus kenal. Ya. Kemudian banyak siswa nanti yang masuk atau tidak. Itu. Saat mengajar Ibu Ari sering menyapa siswa? Ya, Pak, pasti menyapa. Oh iya. Kemudian dalam proses pembelajaran apa RPP selalu dibawa? Biasa, Pak, ada RPP di sini saya bawa. Ya. Bisa saya lihat dulu RPP-nya? Ini. Jadi, oh iya. Oke. Kemudian di dalam proses pembelajaran di kelas nanti berdasarkan RPP teknik atau model apa yang Ibu Ari ambil untuk membuat anak-anak itu jadi aktif dalam belajar. Baik, Pak. Di sini saya itu kalau dalam metode, Pak, saya di sini sering sekali saya menggunakan metode diskusi. Iya, diskusi. Tapi tidak semuanya mata pelajaran menggunakan metode diskusi. Tapi dalam pelajaran ini yang saya akan ajarkan di sini nanti saya menggunakan metode diskusi. Iya. Karena diskusi saya lihat kalau saya menggunakan diskusi, metode diskusi, anak-anak itu lebih melatih kreatifnya anak-anak, Pak, dalam berpikir. Dia juga bisa belajar, dia juga bisa bermain, seperti itu, Pak. Oh gitu. Kemudian yang terakhir, Bu, apa Ibu yakin dengan metode diskusi itu bisa membuat siswa lebih aktif belajar? Ya, kalau masalah yakin atau tidaknya sebenarnya itu tergantung dari siswanya, Pak. Tapi saya lihat di sini anak-anak itu lebih senang dia menggunakan metode itu, Pak. Oh iya. Karena kalau berikan saja tugas, kebanyakan anak itu hanya duduk, apalagi kalau tidak diperhatikan, tidak dibimbing, tidak dilihat pada saat diberikan diskusi, pada saat dia berikan materi. Jadi metode diskusi itu sangat bagus karena kita bisa melihat sampai di mana kemampuan siswanya, Pak. Oke, kalau begitu nanti kita lihat seperti apa aplikasi RPP yang Ibu telah buat, bagaimana keadaan di kelas. Saya rasa ini cukup pembicaraan awal kita. Untuk lebih lanjut nanti kita lihat di dalam kelas, Bu. Iya, siap, Pak, siap. Insya Allah nanti. Setelah Ibu nanti mengajar, saya lihat apa kegiatan Ibu dalam kelas, kita akan bertemu kembali untuk flashback atau mereview, merefleksi apa kelebihan dan kekurangan yang saya lihat di dalam proses pembelajaran Ibu Ari. Oke, Bu, makasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kapan ini itu sampai di mana? Denotasi dan penggunaan. Jadi kita akan lanjut materi lagi tentang mengungkapkan informasi berdasarkan isi karya ilmiah. Tapi sebelumnya saya akan mengaksen dulu kalian. Andi Aulia, Andi Sofia, Anggun, Atika, Farah, lanjut mata pelajarannya mengungkapkan informasi berdasarkan karya ilmiah. Informasi
Guru besar, ada pesan masuk bos. Pendahuluan, apa lagi? Apa lagi? Ya, isinya apa lagi tulisnya? Pembahasan. Pembahasan dan yang terakhir kemarin kan kita mempelajari ini kan? Jadi kita lanjut daftar pembuatan daftar. Oke, dalam pembuatan daftar pustaka di sini masih ada hubungannya karena kalian kita membuat pendahuluan, pembahasan dan penutup. Tapi kalian tidak bisa membuat daftar pustaka. Yang pertama urutan dalam pembuatan daftar pustaka. Lalu nama penulis. Kemudian yang kedua dan yang ketiga judul buku. Yang keempat adalah kota penerbit. Terakhir nama penerbit. Oke, nama penerbit. Tulisan nama penerbit di sini satu suku kata, lebih dari satu suku kata, nama itu dibalik tanpa gelar. Hilangkan gelarnya, apapun gelar itu kalian hilangkan gelarnya. Kemudian yang kedua adalah tahun terbit. Kemudian yang terakhir judul buku. Judul buku penulisannya kalian perhatikan. Setiap suku kata harus menggunakan huruf besar, huruf kapital. Kemudian garis miring atau bisa juga garis bawahi. Pada tahun 1997. Kemudian di Jakarta oleh penerbit Dian Rakyat. Oleh penerbit Dian Rakyat. Saya situ lagi. Dian Rakyat. Sudah? Kerjakan itu. Jadi yang pertama tadi itu, yang pertama urutannya apa? Nama penulis. Nah, ada situ nama penulisnya. Tulis dulu. Siapa nama penulisnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menuliskan satu cara menulis daftar pustaka. Yang pertama adalah nama penulis. Cara penulisan nama penulis itu adalah yang paling utarakan dulu. Baru dikasih koma, baru ditulis lagi dari awal. Lalu dikasih titik berat. Sekian dari kami. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penulisan nama di daftar pustaka yaitu apabila nama terdiri dari satu suku kata, nama itu dibalik dan harus memperhatikan tanda koma dan penulisannya harus berhuruf patukan. Oh iya. Jadi cara menulis daftar pustaka yang pertama yaitu nama penulis atau pengarang, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, artikel atau berita, yang keempat kota penerbit, dan yang terakhir nama penerbit. Demikian pelajaran yang sudah saya sampaikan dan tadi itu sudah kalian diskusikan tentang daftar pustaka. Jadi ada yang mengerti? Paham semua? Kita sudah paham semua. Jadi sampai di sini dulu. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah Ibu Ari melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dan saya mengamati dari belakang, melihat bagaimana Ibu Ari mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, saya lihat itu Ibu Ari sudah melakukan hal yang luar biasa terhadap proses pembelajaran, di mana Ibu Ari bisa menguasai kelas. Itu yang perlu kita tekankan pada teman-teman guru agar kelas itu bisa betul-betul kita kuasai. Selain menguasai pelajaran tadi, berdasarkan pantauan saya terhadap pembelajaran Ibu Ari, ada beberapa kelebihan yang Ibu Ari bisa kembangkan dan bisa teruskan. Yang pertama itu, Ibu Ari dalam mengajar itu saya lihat itu siswanya sudah aktif sekali, ya. Namun di balik itu ada beberapa juga kayak kekurangan nanti kita jelaskan. Yang kedua, siswa dalam belajar itu sangat luar biasa kelihatan antusiasnya. Antusias artinya semangatnya itu untuk belajar ada. Dan itu Ibu Ari tampakkan dan dimunculkan dalam pembelajaran. Kemudian kedekatan Ibu Ari dengan siswa itu sangat luar biasa, yang membuat anak-anak itu merasa ibu sebagai guru itu bukan lagi sebagai guru tapi sebagai orang tua, sehingga informasi dari anak-anak itu mereka tidak segan lagi mengeluarkan kepada Ibu Ari karena kedekatan yang luar biasa ini, ya. Kemudian dalam proses pembelajaran saya lihat tadi Ibu Ari itu mengajar sangat membuat anak-anak seperti merasa bahwa guru saya ini bukan guru biasa tapi guru yang luar biasa karena memiliki sopan santun yang bagus, kemudian tutur kata yang menarik, ya. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Sedangkan mengenai kelebihan kekurangannya, setelah saya mengamati proses pembelajaran Ibu Ari itu ada beberapa yang saya catat ini. Pertama, di balik aktifnya siswa masih ada beberapa siswa yang Ibu Ari kurang bisa mengendalikan siswa-siswa yang aktif. Artinya kontrol kelasnya Ibu Ari ini masih perlu sedikit pengembangan sehingga nanti semua siswa itu tidak ada lagi istilah yang tidak terperhatikan, karena siswa itu butuh sekali perhatian ketika belajar. Kemudian yang kedua, di dalam proses pembelajaran Ibu Ari tadi itu Ibu Ari itu tidak menuliskan kalau tidak salah tujuan pembelajaran, sehingga kelihatan itu siswa apa yang mau dicapai di sini, ya. Jadi langsung judul, kemudian masuk materi. Ini yang perlu kita tekankan ini kepada teman-teman guru. Ketika mengajar, tulislah atau beritahukanlah kepada siswa apa tujuan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang bisa saya lihat itu artinya Ibu Ari itu sudah mengajar bagus, cuma ini ada beberapa peralatan-peralatan yang ada di sekolah kita ini tidak Ibu Ari manfaatkan, ya. Seperti adanya alat multimedia seperti LCD, kemudian proyektor, kemudian